Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berbunyi, Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah wajib hidup serupa Kristus. Mari kita ketahui dan kita sadari bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus, yaitu harus senantiasa mau berubah semakin sempurna serupa dengan Kristus. Karena itu disiplinkanlah diri kita ini menuju keserupaan dengan Kristus. Kata membangun dan berakar menunjuk kepada sesuatu yang dilakukan dengan tekun, terus-menerus sampai pada batas waktunya Tuhan akan melakukan bagiannya bagi diri kita. Ingat, Kristus menebus kita dari kuasa dosa maupun kuasa maut, kuasa kematian kekal itu adalah agar kita ini mau hidup semakin berpusat dan semakin sempurna di dalam Dia. Sesungguhnya apabila selama ini kita belum memiliki kepribadian seperti Dia, seperti Kristus, kita harus terus memperbaiki oleh pertolongan Roh Kudus. Sadari bahwa setiap pribadi kita umat manusia ini terus berubah sepanjang hidupnya. Masalahnya adalah ke arah manakah ia berubah? Apakah makin berubah serupa dengan Kristus atau makin serupa dengan dunia ini? Untuk itu kita diingatkan dengan nas firman Tuhan sebagaimana ditulis dalam Kolose 2 ayat 7 ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar di dalam Kristus adalah sebuah jaminan akan pertumbuhan iman percaya kita yang baik dalam hidup kita ini. Ingat, dengan pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus, kita harus tekun mengejar kesempurnaan. Mari kita bangun karakter mulia, tinggalkan semua kecenderungan-kecenderungan yang kurang mulia. Jadilah dewasa rohani dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk terus membangun diri agar oleh pertolongan Roh Kudus dan oleh kasih Allah Bapa kita itu kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus juga yang harus kita andalkan sepenuhnya, yang akan menolong dan memampukan kita dapat bertumbuh dan tetap hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja. Marilah kita contoh dan teladani akan iman percaya yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam menjalani hidup yang makin serupa dengan Kristus ini, dengan suatu pengakuan sebagaimana yang dituliskannya di dalam Galatia 2 ayat 20 ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan
Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini, yang kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk senantiasa hidup ini kami wajibkan untuk boleh serupa dengan Kristus, karena itulah yang menjadi kehendak dari kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri bagi kami. Tolong kami ya Bapa, ketika kami sedang bergumul juga menghadapi permasalahan maupun pergumulan hidup kami dengan persoalan-persoalan yang seringkali membutakan mata hati rohani kami, pendengaran rohani kami, kiranya tolong kami Bapa agar dimampukan untuk semakin boleh hidup serupa dengan Kristus, dalam arti kami harus mengutamakan hubungan yang paling dekat kami dengan Tuhan adalah karena kami senantiasa dimampukan oleh segala sesuatu yang memang dapat menjamini kami hidup dekat dan serupa dengan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus sendiri yang mengerjakannya di hati kami sebagai bait Roh Kudus, sebagai rumah kediaman Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus itu, agar kami sungguh-sungguh boleh menyatakan akan arti suatu kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami harus senantiasa melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari menjadi berkat bagi orang lain dengan memberitakan berita keselamatan yang tentu saja harus menyangkut tentang hubungan umat manusia dipulihkan oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Roh Kuduslah yang harus memampukan kami sehingga apa yang kami beritakan benar-benar adalah berita Injil keselamatan untuk memungkinkan di dalam hidup kami ini di suasana Natal Kristus ini kami makin bertumbuh berkembang di dalam juga boleh berbuahkan akan arti dari orang beriman percaya kepada Kristus. Sembah sujud kami di dalam memohon kiranya juga kuasa sakit penyakit apapun juga yang masih mau mengganggu diri kami ini tidak mengganggu iman percaya kami dalam penyakit rohani kami, kiranya juga boleh dipulihkan, disembuhkan karena Tuhan Yesus. Sambutlah doa kami dan sempurnakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.